Bismillah Kang, Ya, so kita santai lah. santai bro. Terus nyami mencoba tadi anu didugikeun ku Akang, dicoba diaplikasikan baru. Terus tina pertanyaan anak tadi kan Akang nyanyibatkeun bukan hanya satu Unit ya, listriknya. ya kan karena mungkin permintaan anak terang na oge sebelah pengintannya Iya, terus iya. pengintannya eta nu ditaros lagi Enggak, lebih boleh. ke ya lebih mengerucut gitu. Boleh. Anu pertama bagaimana proses perencanaan strategis anu dilakukan di dina perusahaan ieu. Kalau untuk strategis di sebelah kita langsung sebenarnya ngaclok karena manajemen strategisnya nu pertama kita buat tim. Kalau untuk bisnis tim strategisnya khusus tuh lebih, kalau misalnya lebih ke teknis, kita harus mempersiapkan orang-orang anu benar-benar biasa mengendalikan. Misal kita buka perusahaan sebelah, siapa aja yang terlibat di sana. Misalnya ada pembuatan bumbu, ada manajemennya seperti apa, itu orang-orang yang mana yang harus ditempatkan di situ. Makanya kita ada beberapa orang strategis di situ yang nggak bisa digonta-ganti kalau dari segi SDM-nya. Ya, karena apa? Salah satunya bumbu itu rahasia. Meskipun sebelah itu umum lah ya, ibaratnya di samping rumah aja teman-teman bakal ayat tukang sebelah. Nah, tapi kita menyiapkan untuk itu. Ya, strateginya kumasi supaya kita ke depannya berjalan lancar, karena ya nggak dipungkiri ke depan juga bakal banyak kabel, bakal banyak. Akhirnya dari awal kita udah menyiapkan marketingnya siapa, bagian bumbunya siapa, bagian belanjanya siapa, kita siapkan. Begitupun di lini bisnisnya. Di sini marketnya seperti apa sih? Sebelah ini pengetahuan orang-orang tentang sebelah ini Tarogong kalian itu sejauh mana? Bahkan kita tuh sampai bisa mendirikan di sini. Jadi ya kita mempersiapkan itu dari mulai SDM, dari mulai orang-orangnya. Insya Allah kalau untuk bumbu rahasia ataupun tim, insya Allah kita udah bisa buat kelompoknya, buat timnya khusus, mana yang harus jadi cadangan, mana buat tim strategisnya, gimana buat pengembangannya kita bisa. Dan itu harus teman-teman kalau seumpamanya membuat perusahaan itu harus menyiapkan. Gak bisa kita untuk sembarang sembarang orang, bahkan harus ada penguncian, resepnya harus dikunci, nggak bisa kita sembarang. Itu salah satu strategi juga harus disiapkan. Karena apa ya, persaingan nanti bakal banyak. Sekarang ini Ya, soalnya apa aja tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang telah ditetapkan di perusahaan ini? oke. Jangka pendek untuk perusahaan kita tuh lebih ke omset sebenarnya. Gimana sih omset? Karena ini pertanyaan jangka pendeknya gitu. Cuma kalau untuk dari Papet sendiri itu kita memperhatikan gimana omset supaya berkembang gitu ya. Jangka pendek untuk berbisnis kita memikirkan pertama omset, baru kesananya kita ya, bahkan jangka panjangnya kita bisa franchise.
Misal kita outlet sebelah buka di 100 negara misalnya atau 100 planet lah ya. Jadi kita bisa buka di setiap pelosok kota. Misalnya kita ada Garut di luasnya. Nah, kita bagaimana caranya jangka panjang ini untuk outlet sebelah buka di setiap pelosok. Satu desa, satu kecamatan misalnya tak ada satu outlet aja. Ini Garut ada berapa? Kan? Itu salah satu. Makanya jangka panjang, jangka pendek di situ kan tertujunya ke bisnisnya ya. Nah, kita berharap jangka panjangnya kita buka di setiap ibaratnya di setiap negara lah. Kita bisa di luar Garut, salah satunya itu. Bahkan di Garut ada luasnya. Nah, bahkan kita untuk menargetkan di setiap desa kita buka lah jangka pendek untuk outlet sebelah. Karena ya itu yang pertama tuh omset, kita fokusnya di omset. Cabang pertama sebelah itu di sana, yang di Indomaret pernah lihat, itu di Indomaret. Kalau secara ilmu ini bukan kok di situ, kan jalan kaki dari sini ke atas dekat, ini udah dekatnya, masih mikirnya. Nah, itu salah satu strategi. Kenapa jangka pendeknya kita ngambil penuh penuh pertimbangan buat teman-teman untuk membuka ini masih omsetnya supaya misalnya kita di atas hitung itu kursi aja bisa 40 kursi. Berarti kalau sehari 40 kursi itu bakal omset. Ditambah misalnya di sini ada 40 meja lah ya, 40 meja itu bakal menghasilkan omset. Satu outlet kalau seumpamanya cuma kursi atau meja 20 meja itu enggak, misalnya tuh untuk pendapatan sehari 10 juta enggak bakal segimana banyaknya. Misalnya datang beberangan di jam makan siang jam 1, datang 200 orang enggak. Maka jangka pendeknya kita mau memperhatikan omset kita cara. Makanya kata orang-orang, saya pertama buka di sini cabang itu nggak ada yang biasanya minimal radius 2 kilo baru buka cabang. Kita lihat, tapi alhamdulillah kita lihat omset gitu. Pendek itu paling dari jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan di perusahaan. Terus selanjutnya bagaimana proses identifikasi peluang dan ancaman yang dilakukan dalam perencanaan di perusahaan itu, peluang dan ancaman. Oke, tadi lanjut ya. Jangka pendek, jangka panjang kita udah lakukan. Salah satunya, alhamdulillah kita tuh udah ada beberapa aja ya, cabang udah beberapa, jangan bilang berapanya, kita cabang udah beberapa, termasuk di Jakarta. Di Jakarta, ya udah di Cimahi gitu ya, udah. Jadi udah di luar dari. Jangka panjangnya kita mengarah lebih kemana? Karena apa? Persaingan semakin kuat. Harus disiapkan. Jangan sampai kita semakin kesini semakin melempem. Kita harus menyiapkan apa sih? Seperti pertanyaan yang barusan, kita sudah menyiapkan. Salah satunya kita ikut ambil dalam online. Karena dia besar kemungkinan orang-orang kita buka di sini, alhamdulillah banyak pesaing yang muncul. Kita mensiasati itu, dan pasti di awal kita buka berpikir
bakal banyak di pesaing orang yang nurut. Tapi kenapa? Pertanyaannya kenapa orang-orang bisa nurutan? Semuanya mudah. Bahan baku ada di pasar tinggal beli. Nggak ada spesial lah kita disembunyikan. Mau beli kerupuk, bahan baku segala macam di pasar juga ada. Bener gitu. Makanya jangan sampai lemahnya kita bersaing. Nah, kita menggunakan online itu. Caranya kita manfaatkan untuk kolam yang sudah ada. Ini kolam sudah ada, manfaatkan. Gimana caranya kita mengarahkan ke online? Kenapa? Ya besar kemungkinan setahun 2 tahun tukang sebelah tangga buka. Setahun 2 tahun di seberang misalnya buka. Pasti bisa kita memikirkan itu, kita melihat sejauh mana sih perkembangan online juga, sejauh mana sih fasilitas, bahkan kita menyediakan fasilitas, kita bikin aplikasi Kang Ojek ini lebih ringan ongkirnya daripada aplikasi si orange si biru, lebih ringan. Misalnya per kilo itu kalau yang lain 5.000, kita di per 2 kilo ya. Kalau online itu biasanya per 1 kilo tuh di 3.000 apa 5.000 gitu ya. Kalau naik transport, kalau kita hanya di 2.000 atau 2.500. Jadi 2 kilometer itu di angka 5.000 gitu. Bisa dicek di aplikasi, itu salah satu untuk apa ya, menekan. Jadi kita biar ada eksekusi dari persiapan, karena ya enggak apa ya, bakal banyak orang meniru usaha kita. Teman-teman mempelajari, jualan sebelah besok di rumah bisa tuh, sah. Benar. Nah, makanya kita yang tadi dari awal kita mengunci resep, mengunci ada value kita apa sih, kelebihan kita apa, kita tonjolkan. Itu untuknya pertanyaan. Terus yang selanjutnya mungkin sedikitnya berkaitan sama yang tadi dijelaskan mengenai keterlibatan. Ya mungkin maksudnya keterlibatan ada siapa aja sih orang yang terlibat dalam perusahaan ini. Kayak seperti tadi kan ada orang yang ahli dalam meracik. Nah, terus ada juga ada yang lainnya. Ya mungkin pertanyaan sedikit diulang, cuman lebih dalam gitu. Oke. Siapa aja sih yang terlibat dalam proses perencanaan di perusahaan dan bagaimana keterlibatan mereka? Untuk keterlibatan sebenarnya ini bukan resto yang benar-benar, misalnya resto perhotelan atau merek ternama lah di mall-mall kan ada. Mereka itu bisa jadi ada kopi khusus. Katakanlah resto itu si X udah terkenal di mana-mana, cabangnya di mancanegara ada. Dia ada kopi khusus. Bahkan untuk resepnya sendiri dia udah beda antara outlet setat sarang outlet anu bener-bener misalnya teh makanan Jepang lah gitu misalnya mall si X eta beda pembuatan resepnya pakai karena apa yang kita jual yang kita sajikan kepada customer itu karena jenis makanannya gitu. Kalau kita siapa saja yang terlibat, kita yang terlibat itu orang-orang yang bukan berasal dari kopi. Karena ini nggak ada. Beda dengan bikin steak. Restoran steak misalnya, dia pasti mendatangkan dari mana? Pasti.
Tapi kalau ini ya kita yang keterlibatan itu ada tim ya, tim dari awal termasuk saya pribadi, kita uji coba resep, uji coba menu, uji coba semua, sampai dari rasa, dari takaran gitu ya, kita paham oh iya ini bahkan gimana sih pengaruhnya bahan baku terhadap resep kita, gimana sih pengaruhnya bahan baku, terus misalnya teh pasarnya itu gimana sih, naruh enggak harga, naruh enggak sih ya, kalau di pasar harganya tinggi, langkah apa yang harus diambil, apa kita nggak pakai bahan itu atau kita mengurangi takar ataupun kita sistemnya memang kita yang kita nggak mendatangkan kopi dari mana untuk perusahaan sebelah. Tapi kalau untuk stick, untuk apapun itu biasanya sudah ada, bahkan itu di sekolahin, kita ambil dulu nih SDM sekolahin beres itu untuk keterlibatan. Selanjutnya ini kan pengelola akan mengelola Yes. Apakah pengelola dan pemilik berbeda atau mungkin akan juga pemilik? Kalau untuk kepemilikan itu beda, owner itu beda. Cuma langkah dari awal kita bersama-sama dengan owner untuk membangun perusahaan. Tetapi kalau misalnya ada kebijakan dari owner sendiri, misalnya kita bagi saham, itu udah beda lagi ya. Tapi kalau untuk kepemilikan sama pengelola itu beda. Ada batasan pengelola sama kepemilikan. Jadi sebetulnya pertanyaan yang keluar itu apa peran si pemilik dalam proses perencanaan bisnis? Jadi si pemilik dan si pengelola itu sama-sama berpikir kalau untuk di outlet ini ya. Kenapa? Karena butuh butuh orang untuk tahu gimana proses atau teknis di lapangan. Karena si outlet ini tuh belum ada rumusan untuk marketing, untuk rasa ataupun untuk kedepannya. Owner bakal sering diskusi dengan pengelola, begitupun pengelola akan sering diskusi dengan tim lapangan. Karena apa? Ya ini bisnisnya bisnis sebelah, nggak bisa disamakan dengan bisnis yang misalnya yang tadi restoran X ataupun pizza ataupun, karena dia udah jelas resepnya, udah jelas marketingnya yang harus dilakukan udah jelas. Jadi ketika owner ngasih misalnya satu keputusan itu bisa saja diterapkan langsung. Misal kalau di outlet owner memberi keputusan misalnya kita buka jam 7, owner belum bisa karena secara langsung belum bisa ngasih arahan itu, karena kita melihat dari tim lapangan dulu, termasuk outlet menu makanan yang kita jual. Cocoknya kita buka jam 7, cocoknya buka jam 10 atau jam makan siang. Beda dengan restoran yang lain. Ini teman-teman bisa mengimbangi ya. Jadi jadi kalau owner dengan pengelola sama ya. Maksudnya untuk arahan tetap di owner, keputusan tuh di owner, tapi pengelola minimal ngasih jalan tengah, ngasih masukan. Sejatinya kayak gitu, keputusan tetap di owner, tapi ketika sharing diskusi itu perlu, dan owner pun perlu tahu untuk masukan seperti itu. Apalagi di
bisnis retail seperti ini. Gitu. Kalau untuk bisnis yang benar-benar misalnya ya restoran udah gampang. Owner bilang ya sudah semuanya, bahkan nggak perlu ada pengelola misalnya. Owner aja bisa langsung gitu keterlibatannya. Tapi kalau untuk yang kayak gini, ini selalu ada apa ya? Ada tata kelola di jadi misalnya si owner ini punya kebijakan untuk buka pagi outlet, bukannya nggak setuju misalnya, tapi ada beberapa ini bos nih wacana seperti ini, ada beberapa nih kendalanya seperti ini. Itu perlu owner, meskipun owner yang memutuskan gitu kan. Paling beberapa dipotong ya supaya lebih Boleh, singkat. boleh. Selanjutnya, bagaimana evaluasi dan pengukuran kinerja dilakukan terhadap rencana strategis yang dibuat? Oke. Kalau untuk strategis, kita itu ada tabelnya, kita buat ada tabel. Kalau untuk strategis termasuk manajemen, kita kasih kalender khusus targetannya gitu ya. Untuk kepribadinya targetannya khusus, dia kasih apa aja tindakannya ataupun langkah apa nanti ke depan. Jadi kalau pihak owner itu bisa mantau, oh si A tuh kita punya kalender misalnya, kita target si A targetnya closing di 100 outlet, bisa buka cabang di 100 outlet. Yang si B misalnya bisa jual produk di sekian ribu piece. Nah, ketika kalender itu udah dikasih kepada teman-teman di tim utama lah ya misalnya, tapi ketika realitanya itu bisa ketara. Dari situ aja kita bisa ketara, misalnya ini target 100 outlet kita buka, cuma 2 yang kita bisa buka cabang 2, itu gimana? Itu udah tahu kinerja dari itu udah tahu, baru evaluasi. Misalnya bos kita tuh bukanya target 100 outlet cuma buka 2, ini kendalanya, akhirnya apa? Kita berpikir lagi gimana supaya ini tembus, bahkan supaya misalnya kita tuh buka outlet fisiknya 100 gerobak, tapi ini nggak mampu, itu juga bukan kinerja yang nggak bagus. Paham? Bukan kinerja yang nggak bagus, tapi bisa jadi lingkungan belum memadai. Itu. Jadi pertanyaan itu nggak bisa sesimpel itu. Ya, misalnya teh sok eneng nilai kerja nih si A di sana Azkia dia menargetkan seminggu ini buka 3 cabang outlet sebelah di seluruh Garut, atau 100 cabang di seluruh Garut. Ya. Ketika seminggu ini dia cuma mampu 2 cabang, berarti bukan kinerja sebenarnya yang kita salahkan, itu nggak bisa ketok palu bukan kinerja. Tapi kita gali lagi, ayo apa kendala? Misalnya kan ieu mah da Garut masak kieu nu ramena ke ieu gitu ieu. Nah, berarti kita berubah lagi kebijakannya. Jangan digerobak, berarti kita buka listener aja yang setiap orang bisa masuk, setiap pelosok bisa buka. Akhirnya dia coba, oh iya di pelosok siap, akhirnya ini berhasil 100. Kinerja tuh kita enggak mukul rata di situ. Bukan berarti kinerja teman-teman kurang bagus, tapi kita terus gali. Kita gali dulu di mana sih permasalahannya. Jangan sepihak. Teman-teman saat ini jelek kerjanya, nggak bisa. Cek dulu. Kita di mana nih? Jangan sampai kesalahan ini fatal di semuanya. Bisa jadi kesalahan ini fatal di owner. Bisa jadi seperti itu. Itu paling.
untuk menakar kinerja tim internal ataupun tim yang sudah berjalan. Begitupun di outlet sama, untuk menakar tim kerjanya seperti apa, itu kita buatkan kalendernya, memantau aktivitasnya dari mulai pagi apa aja. Terus untuk mereka tuh evaluasinya seperti apa, seminggu ini evaluasinya seperti apa ketika targetnya nggak tercapai. Jadi ya mudah-mudahan terus SDM tuh ataupun tim yang utama tuh terus mengolah pola pikirnya ataupun semangatnya diolah. Gitu. Paling satu lagi kan, supaya persingkat nanti kita usahakan supaya bisa dirangkum gitu kan dari boleh. apa hambatan utama yang dihadapi dalam implementasi rencana strategis di perusahaan? Oke. Kalau untuk yang sejauh ini yang sering banget terjadi itu sebenarnya tata kelola di SDM. Ya, makanya SOP ataupun ini karena ya bisnisnya begini ya, beda dengan misalnya bikin kaos ataupun baju, ini beda karena ini salah satunya kalau tim kita ini misalnya kokinya satu ya, yang masak itu satu, ketika dia keluar itu udah beda lagi dan itu sangat mempengaruhi kalau untuk on-site. Beda dengan tim manajemen. Kalau manajemen misalnya bagian fundraising siapa nih yang keluar, itu bisa dihandle aja. Marketingnya siapa nih, itu bisa tapi ketika dia koki helper itu karena bersentuhan langsung dengan customer, itu jadi perhatian khusus. Beda dengan fundraising siapa, ini kurang, itu bisa didiskusikan dengan dia. Tapi kalau untuk SDM itu ya paling depan kan mempengaruhi SDM. Belum lagi yang lainnya misalnya di lingkungan juga ngaruh juga sama untuk SDM tersebut. Ya paling itu Kang dari beberapa pertanyaan yang kita paparkan pemaparan, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, bisa diikuti juga, maksudnya dalam positifnya lah kita bisa ambil, terus juga referensinya nanti hasil observasi atur nuhun pisan Kang. Siap. Jadi walaupun memang dia sama-sama belajar, terutama pangitan dia tiluan sumpina kan dia betul belajar, kebetulan kan masih semester 2 dia masih ya tingkat 1, dan dalam memahami tugas-tugas pun masih banyak keterbatasan gitu kan. Jantan hatur nuhun pisan dari masukan anak, jantan evaluasi lah kapayuna supaya ada beberapa tugas bisa lebih lebih bisa ditangani gitu. Ya seperti itu Kang, hatur nuhun pisan. Ya pokoknya mah nya pertarosan nya kan teman-teman teh mun bisa mah udah bisa memanfaatkan. Sebenarnya bisa digali intinya kan di perusahaan. Ibaratnya pengaruh dari bisnis ke UMKM itu seperti apa? Pengaruh bisnis kepada lingkungan itu seperti apa? Kan teman-teman bakal bisa. Lamun ayana perusahaan dia ngaruh ke lingkungan. Mun aya perusahaan kita buat ngaruh ke negara, tata kelolanya sama. Pajaknya kan kita wajib bayar. Ini bayar pajak ngaruh. Jadi meskipun nggak ada pertanyaan di situ, tapi teman-teman paham adanya perusahaan seperti apa atau dampaknya perusahaan seperti apa. Gitu. Bahkan teman-teman kalau di kampungnya itu teman-teman susah nyari pekerjaan, perusahaan yang kecil-kecil beginilah yang mempengaruhi. Karena nggak semuanya bisa masuk pabrik, nggak semuanya bisa masuk. Karena apa ya? Terbatas. Makanya di sini penerimaan SDM juga sama. Kita nggak mengutamakan D3 misalnya. Yang penting dia mau berusaha, jujur,
gitu. Ketika dia mau berjuang, ketika dia benar-benar mau belajar ya, kita juga membatasi di sini 2 tahun. Di sini teman-teman yang kerja itu minimal atau maksimal 2 tahun kerja, lebih dari 2 tahun jangan di sini. Teman-teman, dalam artian kita kasih kepercayaan atau kewenangan. Kalau 2 tahun itu saya diajar tuh ngerti-ngerti, belum kita. Maka di sini kita beberapa cabang, salah satunya yang pengelolanya itu kita kasih mereka. Sistemnya udah bagi hasil. Akhirnya apa ya, teman-teman anu di dia 2 tahun bisa merasakan hasil jerih payah. Misal satu outletnya kita buka cabang di Depok. Di Depok target misalnya satu outlet itu 200 juta, kita kasih deh 10% buat yang jaga, karena dia udah kiprah di sini udah 2 tahun. 10% udah ketahuan dia ijazahnya SMA, gaji segitu gimana? Itu lebih ke sana mengarahkan. Sama begitu pun kayak Cireng kita udah buka hampir 15-an 15 cabang. Pengelolanya siapa? Yang benar-benar berguna. Karena apa ya, mereka yang harus menerima hasilnya. Alhamdulillah di sini owner enggak terlalu minta uang. Hasilnya teman-teman dibalikin. Tapi itu kan kalau 2 tahun di sini terus nanti kan disuruhnya lebih ke mandiri, bukan cabang. Itu teh atas nama perusahaan ini juga atau masing-masing nyemen? Dari kita, mereka harus berhasil. Karena mereka nggak punya modal. Makanya kita arahkan siapa nih, bahkan ya bercabang dari bisnis itu bercabang. Jadi teman-teman bahkan yang di sini potensi misalnya di konversi sudah arahkan di konversi. Bahkan sekarang kan lagi bikin lapangan basket. Siapa yang potensi di sini? Supaya apa ya, hasilnya ke teman-teman. Di pertanyaan itu nggak ada mengarah ke sana, tapi ya kita selaku bisnis atau selaku pengelola bisnisnya kita harus memikirkan lini-lini seperti apa sih, apapun posisi SDM itu seperti apa. Lalu ujung tombak SDM. Kalau masalah apa namanya ya, bisnis seperti ini rame enggak ya, ujung tombak SDM. Saya pribadi jarang tetap muka dengan sama. Tapi kalau kasir misalnya dia yang selalu nyebut, bisa saja balik lagi karena kasirnya, bisa saja balik lagi karena rasanya, bukan karena owner. Gitu. Pertanyaan di situ nggak ada. Ini teknis. Ini hal-hal teknis yang harus bagaimana caranya pengembangan bisnis itu seperti apa. Bukan masalah perizinan, bukan masalah apa namanya apa yang kita jual. Hal-hal seperti ini yang buat maju. Gitu. Jadi kita misalnya sejauh ini misalnya untuk nyari SDM aja kita nggak repot. Bisa jadi kalau perusahaan lain nyari SDM mana kita, karena apa? Minimal keluarga teman-teman yang di sini pada paham bahkan mau antusias. Karena apa ya? Di akhir mereka teman-teman tahu seperti apa ke depan. Itu sih bisnis. Makanya ya teman-teman kan ini semester 2. Kalau untuk menggeluti bisnis lebih sering atau saya saranin kita ikut jualan. Itu lebih merasa ilmunya bakal dapat. Alhamdulillah
Padahal ini juga ada, yuk kalau kasta apa SDM mah udah 30 lebih sih. 30 lebih. Belum yang lain. Pabrik saya udah sendiri. Kita udah bikin pabrik. Buat pabrikasi. Ini studio aja kita udah buat hari ini nih. Studio buat live TikTok streaming. Ini ya bisnis harus punya gitu, meskipun nggak ada di pertanyaan tapi teman-teman bisa paham ribet bisnis, tapi ya teman-teman harus dicoba. Makanya kalau pertanyaan tadi itu besar kemungkinan itu perusahaan sebenarnya settle. Kalau di sini kan nggak ada kopi, nggak ada apa, tapi teman-teman paham gimana sih caranya untuk menciptakan kopi, gimana sih caranya untuk menciptakan produk yang benar-benar bisa kita kunci. Harus paham, karena apa ya, kita jualan dengan pesaingnya banyak, sebelah banyak di mana-mana. Tapi alhamdulillah mungkin teman-teman juga bisa melihat ya sebelahnya ini mah gede gitu misalnya. Dia berbentukan anarkis. Kata salah satu bisnis ini benar-benar untuk teman-teman terus saya dikali. Jurusan apa? Ekonomi syariah. Dua. Seperti apa sih ekonomi syariah? Membahas kita ya syariah nggak syar'i. Teman-teman teh minimal ya teman-teman memutus tali rantai misalnya teh pinjol, memutus tali rantai bank emo, kumaha cara usaha seperti ini. Banyak teman-teman yang harus lakuin untuk bisa ini. Nggak bisa kita misalnya kayak pinjol, karena apa ya, mereka berbenturan dengan uang, mereka butuh uang. Kenapa ngambil ke bank? Kita ngelarang, jangan kita ulama aja ngelarang, tapi kita ngelarang dengan ngasih jalan ini UMKM seperti ibu caranya berjalan ke mau ngambil dari karena kebutuhan anak itu dan mereka ngambil karena keperluan, karena itu ekonomi syariah. Alhamdulillah mudah-mudahan bagus teman-teman, juga mudah-mudahan berdampak ya. Kurang namanya ekonomi syariah tapi kurang besari atau bisnis anu di yeunana teu masuk gitu. Ya lancar, Amin. kurang lebih nama mohon maafnya dah saya berangkat bukan dari apa ya yang tadinya ibaratnya pembisnis, bukan kita